Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari. Satu orang terbakar saat gudang pabrik kain di Kabupaten Bandung dilalap si jago merah. Seorang pria di Kuningan tewas usai terperosok jatuh ke tangki septik sedalam 5 meter. Tempat pembuangan akhir sampah plastik impor di Kabupaten Bandung, Bogor akan ditutup karena ilegal. Informasi pertama, gudang pabrik kain di kawasan Andir, Kabupaten Bandung terbakar Senin siang. Akibat kejadian itu, satu pekerja pabrik mengalami luka bakar karena terkena sambaran api. Kebakaran melanda gudang kain di kawasan Ketapang Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. 7 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke pabrik PT Indo Hasasih Tekstil. Mereka berupaya memadamkan api, meski angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar menjadi kendala. Kebakaran pada Senin siang ini diduga karena korsleting listrik mesin memanaskan kain. Petugas juga mendata ada 1 karyawan yang mengalami luka bakar karena terkena sebaran api. Itu masih dalam penyelidikan, belum kita bisa sampaikan karena menyangkut area yang terbakar kurang lebih 1.500 meter persegi dari 6 hektar total ke luas area, dan ini masih berproses masalah pemadaman, jadi kita belum bisa memberikan informasi sumber api dari mana. MD tidak ada kalau meninggalnya, tapi ada 1 orang yang terkena luka bakar dan sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, tepatnya adalah Puskesmas Bale Endah. Kebakaran ini menghanguskan gudang produksi dan ratusan gulung kain. Butuh waktu 3 jam untuk bisa memadamkan api. Dampak kebakaran ini, pabrik kain merugi ratusan juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Terperosok masuk tangki septik sedalam 5 meter. Seorang pria di Kuningan dilaporkan tewas. Evakuasi memakan waktu 1 jam karena petugas kesulitan mencari jenazah korban. Di tangki septik sedalam 5 meter ini terdapat seorang warga yang tewas. Bertempat di Desa Cigendang, Kecamatan Luragung, Kuningan. Petugas berupaya mengevakuasi jenazah pria 45 tahun itu. Petugas damkar dan BPBD sempat terkendala karena korban tak terlihat. Mereka akhirnya mengurangi air tangki septik hingga jenazah terlihat. Barulah jenazah Madrofi akhirnya dievakuasi. Seluruh proses itu memakan waktu 1 jam. Peristiwa bermula saat korban bersama temannya tengah membersihkan halaman rumah. Keduanya lalu menginjak penutup tangki septik yang rapuh dan terperosok masuk. 1 orang lain berhasil keluar, tetapi korban terjebak dan tewas tenggelam di tangki septik. Korban itu menginjak tutupnya tersebut dan terperosok ke dalam septic tank tersebut sedalam kurang lebih 5 meter. Yang terperosoknya 2 orang. Ya 1 orang alhamdulillah bisa selamat dievakuasi, yang 1 orang lagi meninggal dunia. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka, sementara korban selamat mendapat perawatan medis di puskesmas tempat. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Pelajar sekolah dasar yang hanyut di Sungai Citandui, Kota Tasikmalaya akhirnya ditemukan. Jenazah korban tersangkut batu sungai dengan jarak 5 km dari lokasi kejadian. Inilah pencarian hari kedua, menemukan Jenazah pelajar sekolah dasar yang terseret arus Sungai Citandui di Purbaratu, Kota Tasikmalaya akhirnya ditemukan. Jenazah korban ditemukan tersangkut bebatuan di sungai dengan jarak 5 km dari lokasi kejadian. Di tubuh korban terdapat banyak luka benturan benda tumpul dan luka sobekan. Jenazah akhirnya dibawa ke rumah duka yang telah dipenuhi tetangga dan teman-teman korban. Ibu korban hanya bisa meratapi buah hatinya yang terbalut kafan.
Usai disolati, jenazah korban lalu dimakamkan di pemakaman umum dekat rumah. Tim Basarnas, Taga BPBD, Damas, Tagana menemukan korban sekitar jam 08.50 di lokasi Jembatan Benteng, wilayah Kelurahan Karsamenak, Purbaratu. Dalam 2 hari terakhir, tim SAR gabungan mencari jenazah korban hingga ke wilayah Ciamis. Korban dan kedua rekannya dilaporkan hanyut terbawa arus sungai irigasi pada hari Minggu kemarin. Saat itu ketiganya tengah mengikuti kegiatan bimbingan iman dan takwa atau Mabit yang digelar Lembaga Pendidikan Madrasah di kampungnya bersama puluhan pelajar lain. Namun saat mandi di sungai, mereka tak menyadari jika pintu irigasi dibuka sehingga ketiganya terseret arus. 2 temannya selamat dengan sejumlah luka lecet, sementara korban hilang dan baru ditemukan keesokan harinya dalam kondisi tak bernyawa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Gunawan alias Satbor bersama rekannya Ahmad Supendi ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus promosi judi online. Berkaca dari kasus tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menghimbau agar masyarakat menggunakan media sosial dengan bijak. Konten joget Satbor yang sempat viral beberapa waktu lalu di TikTok ternyata membawa malapetaka bagi Gunawan. Karena mempromosikan situs judi online, Gunawan bersama satu rekannya Ahmad Supendi menjadi tersangka. Gunawan alias Satbor dan Ahmad Supendi terbukti mempromosikan situs judi online saat siaran langsung di media sosial, serta menikmati uang yang dihasilkan dari promosi tersebut. Selain itu, Gunawan dinilai kerap meresahkan warga karena membuat konten tanpa mengenal waktu dan mengganggu. Kita dapatkan ternyata ada gift yang diberikan oleh penyedia website judi online. Kemudian setelah adanya gift tersebut dari host live streaming mengiklankan website tersebut. Akibat perbuatannya, kedua konten kreator ini terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Usai Gunawan alias Satbor jadi tersangka, kondisi permukiman warga dan kebun manggis di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi yang sering dijadikan lokasi untuk siaran langsung sepi. Berkaca dari kasus ini, Sekretaris Kominfo Kabupaten Sukabumi mengingatkan kepada masyarakat supaya lebih bijak menggunakan media sosial agar kejadian serupa tidak terulang. Kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi agar berinternet bijak. Jadi hindari hal-hal yang sangat merugikan, hindari hal-hal yang melanggar hukum. Tentu saja hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Gunawan alias Satbor sebelumnya pernah membuat konten joget patok ayam di Bogor, namun hal itu tidak diterima oleh masyarakat. Akhirnya pada Oktober 2022, Gunawan pulang kampung dan mulai membuat konten di kampung hingga diikuti oleh masyarakat lainnya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.